1 tahun telah berlalu di dunia manusia. Akan tetapi tanpa mereka sadari, ratusan tahun telah berlalu di Narnia. Setelah mereka melakukan petualangan terakhir mereka di perbukitan. Tanah itu sekarang diperintah oleh Tolmarins, ras manusia brutal yang mengusir penduduk Narnia kuno untuk bersembunyi. Suatu malam, lahirlah seorang bayi laki-laki. Dr. Cornelius menyuruh muridnya, Pangeran Caspian, untuk melarikan diri ke hutan. Karena pamannya yang bernama Merle sekarang telah memiliki ahli waris, yang mana dia bisa dengan teganya menyingkirkan keponakannya sendiri. Dan benar saja, saat Caspian melarikan diri ke hutan, dia diikuti oleh sejumlah penjaga yang dipimpin oleh Glosel yang dikirim untuk membunuhnya. Tapi dia segera jatuh dari kudanya dan bertemu 2 Narnia tua berwujud kurcaci bernama Trumpkin dan Nickabruk yang menemukannya tepat ketika para pembunuh tiba. Teringat dengan pesan yang disampaikan oleh Cornelius bahwa dia harus meniup trompet dalam keadaan mendesak. Pangeran Caspian pun melakukannya. Kembali ke bumi, keluarga Pevensie masih berusaha beradaptasi dengan kehidupan mereka di Inggris. Peter mengalami waktu yang paling sulit dan terjebak dalam perkelahian di stasiun. Namun dia masih bisa mengatasi hal tersebut. Kemudian saat kereta lewat, terowongan kereta api tiba-tiba berubah menjadi gua dan membawa mereka kembali ke Narnia. Mereka segera mengenali lokasi itu sebagai kastil lama mereka. Akan tetapi nampaknya tempat itu telah dilupakan dan perlahan mulai membusuk. Kemudian mereka menemukan ruang harta karun yang berisi senjata mereka dari Sinner Class. Kecuali tanduk Susan yang dia tinggalkan saat berburu rusa putih. Tak hanya itu, di sana juga terdapat baju sirah Narnia yang mereka kenakan selama awal pemerintahan mereka. Sementara itu, Merle berhasil menangkap Trumpkin yang diduga telah menculik Caspian. Dia juga dijadikan sebagai bukti bahwa penduduk asli Narnia belum punah. Hal ini memberi Dewan cukup bukti untuk mengumpulkan pasukan demi memusnahkan penduduk Narnia untuk selamanya. Morris memerintahkan 2 orangnya pergi untuk menenggelamkan Trumpkin. Akan tetapi dia berhasil diselamatkan oleh Peter CS untuk membuktikan bahwa mereka adalah Raja dan Ratu Narnia. Trumpkin bertarung melawan Emmett yang tentu saja mampu mengalahkannya. Setelah itu, mereka segera mengetahui bahwa pepohonan sedang tidur dan beberapa hewan tidak dapat berbicara lagi. Sementara itu, Caspian terbangun di pohon berlubang. Kemudian dia mendengar Trevor Hunter dan Nickabruk berbicara tentang apa yang harus dilakukan terhadapnya. Nickabruk berniat untuk membunuhnya, tapi Trevor Hunter tidak berpikir demikian. Saat mereka membawanya ke Dancing Lawn, mereka dikejar oleh tentara Tolmarin yang dengan cepat dibawa keluar oleh Ripperchip. Di Dancing Lawn, sebagian besar Narnia yang berkumpul tidak mempercayai Caspian. Tapi Caspian berjanji untuk membawa perdamaian antara orang-orang mereka jika mereka akan membantu dia mengeklaim tata Tolmarin dari pamannya. Dan Narnia menerima dia sebagai raja mereka. Dalam perjalanan ke Aslan Chow, Lucy melihat Aslan meskipun yang lain tidak. Dan hanya Emmett yang percaya dengan apa yang dilihatnya. Setelah mencapai sungai Beruna, mereka nampaknya tidak dapat menyeberangnya karena kekuatan Tolmarin yang besar membangun sebuah jembatan. Namun berkat keyakinan Lucy, mereka akhirnya dapat menyeberangi sungai dengan aman. Malamnya saat mereka beristirahat, Susan dan Lucy mendiskusikan mengapa tak seorang pun kecuali Lucy yang bisa melihat Aslan. Kemudian Lucy memutuskan untuk pergi mencari Aslan. Akan tetapi bukannya menemukan Aslan, dia justru hampir bertemu dengan Minotaur bernama Asterius. Sementara itu, Peter pergi untuk menyerang musuh lama yang mengganggu perjalanan. Namun ia dihentikan oleh Caspian. Setelah sempat adu sengit, mereka pun akhirnya memutuskan untuk berdamai serta bergabung dan datang ke Aslan Chow yang dibangun di atas Stone Table. Setelah Narnia menyerbu sejumlah besar persediaan di Glosel, Merle memanipulasi sejarah untuk menunjukkan Caspian sebagai penghasut pemberontakan. Untuk memenangkan perang, Peter mengusulkan mereka untuk menyerang kastil Tolmarin. Akan tetapi, Caspian merusak rencananya dengan membebaskan gurunya setelah mengetahui bahwa Merle yang membunuh ayahnya.
Dia juga mencoba untuk mendapatkan kebenaran dari pamannya dan memperingatkan istana untuk kehadiran mereka. Namun di sisi lain, rupanya Peter masih memerintahkan serangan itu. Pintu gerbang masuk kastil pun berhasil dibobol, tetapi panah otomatis membunuh lebih dari setengah jumlah mereka. Melihat pasukannya tidak memiliki harapan menang, Peter pun memerintahkan semua untuk mundur. Akibatnya, Maras akhirnya dinobatkan sebagai raja dan menyingkirkan Caspian serta pasukan Narnia lainnya. Setelah pasukan kembali, Nickelberg meyakinkan Caspian untuk berpartisipasi dalam ritual yang akan membangkitkan penyihir putih. Dari dalam dinding es, sang penyihir mencoba meyakinkan Caspian untuk membebaskannya dengan setetes darah. Tak lama, Peter, Edmund, Lucy, dan Trumpkin pun tiba. Mereka sadar bahwa Caspian tengah dalam pengaruh emosinya. Tak bisa didiamkan, takutnya malah gelonjak. Mereka pun mencoba menggagalkan rencana busuk penyihir putih. Edmund membunuh manusia serigala dan Trumpkin menusuk Nickelberg tepat saat dia akan membunuh Lucy. Melihat Caspian masih terpengaruh oleh penyihir putih, Peter segera menjatuhkannya dan menghadapi penyihir putih dengan berani. Namun penyihir itu dengan cepat mulai meyakinkan Peter untuk melepaskannya. Sebelum dia bisa melakukan apapun, Edmund muncul dari sisi belakang dan menghancurkan penyihir putih. Di sisi lain, dengan pasukan Tal'Marin tiba di Ashland Chow, Caspian menyarankan agar Peter melawan Maras dan duel maut untuk mengulur waktu bagi Susan dan Lucy untuk menemukan Aslan. Peter pun setuju, dan Maras yang tidak ingin terlihat pengecut di hadapan pasukannya menerima tantangan itu. Saat keduanya bertarung, Susan terpaksa membiarkan Lucy pergi sendirian saat mereka diikuti oleh penunggang kuda Tal'Marin. Dia membunuh semua kecuali satu dari kavaleri musuh yang hampir membunuhnya sebelum Caspian tiba dan membunuh prajurit itu. Kemudian keduanya kembali bersama ke lokasi pertempuran. Di ring duel, Peter berhasil menjatuhkan Maras. Namun ia menyerahkan keputusan akhir kepada Caspian. Pada awalnya, Caspian berniat menghabisi pamannya yang laknat itu. Tapi dia memutuskan untuk menusukkan pedangnya ke tanah. Lalu dia mengancam bahwa jika Maras ingin tetap hidup, maka dia harus mengembalikan kemerdekaan Narnia kepada penduduk asli Narnia. Maras pun tak punya pilihan untuk menolak. Saat keadaan lumayan tenang, salah satu jenderal Maras bernama Sebastian tiba-tiba menekam Caspian dengan panah Narnia dan menyalahkan orang Narnia. Hal tersebut membuat pasukan Tal'Marin salah paham dan mulai membombardir Ashland Chow. Tapi untungnya plan B sudah dibuat. Caspian dan pasukannya segera membuat lapisan tanah di bawah musuh runtuh. Sementara Susan mengarahkan pemanah untuk menembak jatuh mereka, serta Peter memimpin serangan besar-besaran. Meskipun Narnia sedikit unggul, Tal'Marin memanggil garnison lain yang membuat Peter ragu-ragu untuk mundur dari kekuatan besar. Terbuser diperintahkan untuk mencegah pelarian dan mereka kehilangan kesempatan untuk mundur. Tak punya tempat lagi untuk lari dan tidak ada kemungkinan untuk menyerah. Orang-orang Narnia dipaksa ke dalam pertempuran yang tak terhindarkan. Sementara itu, Lucy masih dikejar oleh penunggang kuda bersenjata dari Tal'Marin. Sampai akhirnya Aslan muncul dan dengan mudah mengalahkannya. Kemudian Aslan dengan lembut menegur Lucy karena tidak mencarinya lebih awal. Lucy pun bertanya mengapa Aslan tidak datang secara sukarela untuk menyelamatkan mereka seperti yang dia lakukan pada pertempuran terakhir mereka. Namun Aslan yang bijak mengatakan bahwa peristiwa besar-besaran selalu terjadi 2 kali. Dia kemudian membangunkan pohon untuk membantu pertarungan Narnia, menghancurkan Trabusa dan mendorong pasukan Tal'Marin ke sungai Beruna. Dia juga memanggil Dewa Sungai yang menghancurkan sebagian besar pasukan Tal'Marin, serta menelan Sebastian. Saat sisa pasukan Tal'Marin memutuskan untuk melarikan diri, Aslan menyembuhkan Raja Chip yang kehilangan ekornya dalam pertempuran dan menyatakan bahwa Caspian siap menjadi raja. Di kastil Tal'Marin, Aslan mengungkapkan bahwa Tal'Marin awalnya berasal dari bumi, yang mana adalah para bajak laut yang tanpa sengaja menemukan portal ke Narnia. Kemudian dia menawarkan mereka kesempatan untuk kembali ke tanah mereka atau tinggal di Narnia. Dan mereka memilih menetap di Narnia. Tapi akhirnya muncul oknum-oknum tak bertanggung jawab yang membuat keadaan menjadi buruk hingga saat ini. Menggunakan napasnya, dia mengubah pohon menjadi portal.
Thunderbirds Mia dan Grozel adalah yang pertama pergi. Dan begitu mereka melangkah, mereka menghilang. Beberapa ragu-ragu dan takut bahwa mereka mungkin dikirim ke azab mereka. Oleh sebab itu, Peter CS menawarkan diri untuk mengambil giliran melewati portal. Dan sebelum pergi, Peter memberikan Sven pedangnya untuk melambangkan haknya atas tahta. Sven mengatakan dia akan menunggu mereka kembali. Tetapi Susan mengungkapkan rahasia yang mengejutkan bahwa dia dan Peter tidak bisa kembali, karena mereka telah mempelajari semua yang perlu mereka ketahui di Narnia. Namun Edmund dan Lucy akan kembali suatu hari nanti. Mengetahui bahwa Narnia kini telah berada di tangan yang tepat, mereka mengucapkan selamat tinggal dengan tenang. Susan bahkan mencium Sven untuk ucapan selamat tinggal, karena tahu mereka tidak akan bertemu lagi. Keluarga Pevensie pun berjalan melalui portal dan kembali ke dunia mereka. Namun tiba-tiba Edward menyadari bahwa dia meninggalkan senternya di Narnia. Dan film pun selesai. Dan sekali lagi gue tetap kagum sama film fantasi kolosal satu ini. Walaupun kedatangan peran utama baru, tapi ekstensi Peter dan adik-adiknya tetap gak kalah. Ditambah visual efek dan backsound yang aduhai menggila, membuat film ini tetap jadi juara di hati penggemarnya. Bahkan gue sampai berulang kali nih nonton film saking epicnya, gokil parah lah pokoknya. So, sampai sini dulu ya guys video kali ini. Gue bakal kembali secepatnya dengan alur film seru lainnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan lonceng notifnya biar kalian gak ketinggalan updatean selanjutnya. Makasih buat citizen yang udah setia mantengin channel Cinemazi dan mendengarkan semua bacotan Yaya. Tapi Yaya mau cabut dulu, jadi jangan kangen ya. Oke, sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya and see you. Bye-bye.